Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Dua orang itu duduk melamun di depan kuburan baru itu, tidak tahu betapa seorang anak laki-laki kecil melangkah perlahan mendekati mereka. Kun Leong yang mendengar percakapan itu, merasa tertarik sekali dan dia merasa betapa benarnya mereka berdua itu, membuka mata masing-masing akan kepalsuan dan kekeliruan mereka sehingga dia sendiri pun dapat melihat betapa picik, penuh rasa iba diri, pura-pura dan palsu adanya sikap orang-orang yang kematian. Akan tetapi dia sendiri pun tidak tahu apa yang menyebabkan orang-orang itu bersikap seperti itu. Aku hanya merasa kasihan dan menyesal kalau teringat betapa ayah mati karena gigitan ular berbisa. Terdengar suara Akian memecah kesunyian. Tak perlu disesalkan, sudah terlalu banyak penduduk dusun kita itu mati oleh gigitan ular beracun yang memenuhi hutan di selatan itu. Memang menggemaskan ular-ular itu. Mengapa tidak dilawan saja ular-ular itu? Mereka kaget dan menengok, lebih heran lagi ketika melihat bahwa yang menganjurkan melawan ular-ular itu hanyalah seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang tubuhnya bengkak-bengkak dan matang biru, pakaiannya koyak-koyak dan kelihatannya lemas dan pucat. Siapa engkau? Akian bertanya, agak seram melihat munculnya seorang anak laki-laki yang tidak terkenal di tanah kuburan, di waktu senja larut dan cuaca mulai agak gelap itu. Siapa aku tidak penting, Paman. Akan tetapi mengapa sampai ada ular membunuh orang? Mengapa tidak ditangkap ular-ular berbisa itu? Kakek itu bangkit berdiri. Bocah, kau bicara sembarangan saja. Siapa berani menangkap ular berbisa? Aku sudah biasa menangkap ular sejak kecil. Kun Leong berkata. Dan sudah biasa pula makan daging ular berbisa. Aku tidak percaya. Akian juga bangkit berdiri. Tiba-tiba hidung Kun Leong mencium sesuatu dan cuping hidungnya berkembang kempis. Harap kalian mundur, ada ular berbisa di sini, akan kutangkap agar kalian dapat melihat bahwa manusia tidak kalah oleh ular yang manapun juga. Biarpun ular itu belum tampak, kakek dan laki-laki itu meloncat ke belakang Kun Leong dengan ketakutan. Kun Leong melangkah maju, menghampiri sebelah bawah sebuah kuburan tua yang berada dekat dengan kuburan baru itu. Dia mendekatkan hidungnya pada sebuah lubang dan ternyata benar dugaannya. Bau ular itu keluar dari lubang ini. Kun Leong segera menggunakan tangan kanannya menepuk-nepuk sebelah atas lubang dengan telapak tangan, mulutnya mengeluarkan bunyi mencicit seperti bunyi anak tikus. Dua orang itu berdiri dengan mata terbuka lebar, dan mata mereka menjadi lebih lebar lagi ketika tiba-tiba dari dalam lubang itu keluar kepala seekor ular hitam yang lidahnya merah. Makin lama makin panjang tubuh ular itu tersembul keluar dan secepat kilat, tangan kiri Kun Leong menyambar dan ular itu sudah ditangkap pada lehernya, kemudian dibuat tidak berdaya dan lumpuh seperti biasa. Wah, engkau benar-benar dapat menangkap ular. Akian berseru girang seperti bersorak. Anak kecil, bagaimana engkau berani melakukan ini? Ular-ular di sini, maksudku di hutan sebelah selatan, adalah ular-ular peliharaan, kata si kakek. Apa? Kun Leong bertanya tidak percaya. Siapa yang memelihara ular? Pest, Paman, harap jangan main-main, Akian berkata, memandang ke kanan kiri dan kelihatan takut-takut. Tidak ada yang tahu betul siapa yang memelihara, anak aneh, akan tetapi ular raksasa yang berada di tengah hutan tentu akan membunuhmu karena kau telah berani menangkap ular ini. Ular raksasa? Di mana binatang itu? Di tengah hutan sebelah selatan dusun kami, kata si kakek, tanpa mempedulikan Akian yang beberapa kali menaruh telunjuk di depan bibir yang mendesis-desis sebagai isyarat menyuruh kakek itu diam. Kalau benar ada ular raksasa yang suka mengganggu penduduk, biarlah besok pagi aku akan menangkapnya. Kun Leong berkata dengan nada suara gagah. Kakek itu saling pandang dengan Akian, kemudian dia mengejap-ngejapkan matanya. Kepada Kun Leong dia berkata, benarkah itu, anak yang ajaib? Dan engkau juga bisa mengobati orang yang kena digigit ular berbisa. Aku dapat, Kek. Apakah masih ada korban ular berbisa? Ada 2 orang, di dusun kami. Akian kini berkata tergesa-gesa dan penuh harapan. Antarkan aku kepada mereka, akan kuobati. Cepat jangan sampai terlambat, kata Kun Leong.
Kakek Lo dan Akian mengajak Kun Leong berlari-lari menuju ke dusun dan mereka disambut oleh penduduk dusun yang terheran-heran memandang Kun Leong yang masih memegang seekor ular hitam. Apalagi ketika mereka mendengar penuturan si kakek tua bahwa anak ajaib itu akan mengobati 2 orang yang terkena gigitan ular berbisa. Kun Leong diantar kepada ayah dan anak yang siang tadi digigit ular berbisa di waktu mereka mencari kayu kering di pinggir hutan. Keduanya digigit ular pada betis kaki mereka yang kini menjadi bengkak biru. Anak yang usianya sebaya dengan Kun Leong itu pingsan, sedangkan si ayah rebah gelisah, mengigau dengan tubuh panas seperti anaknya. Ibu anak itu menangis, akan tetapi tangisnya dipaksa berhenti ketika mendengar bahwa anak yang tampan dan berpakaian koyak-koyak itu datang untuk mengobati suami dan anaknya. Berbondong-bondong orang-orang mengikuti Kun Leong memasuki rumah petani itu. Setibanya di depan pintu kamar, Kun Leong berhenti, membalikkan tubuh dan berkata, "Harap para paman dan bibi suka menanti di luar saja. Tidak baik kalau kamar yang menderita sakit dipenuhi orang." Kakek Lo segera melangkah maju mendekati Kun Leong dan berkata dengan suara lantang. "Tabib kecil ini berkata benar. Hayo kalian keluar semua. Apa dikira ini tontonan? Susah payah aku yang menemukan anak ajaib ini berhasil membawanya ke sini untuk menyelamatkan dusun kita. Hayo pergi kataku, pergi keluar." Dengan lagak bangga kakek itu mendesak mereka keluar dan hanya membolehkan nyonya rumah, dia sendiri, dan Akian yang dianggap sekutunya dalam menemukan Kun Leong, mengantar anak itu memasuki kamar 2 orang korban gigitan ular berbisa itu. Dengan sikap sungguh-sungguh Kun Leong memeriksa luka di kaki ayah dan anak itu. Dia memang sudah memperoleh pelajaran tentang racun ular agak matang dari ibunya yang menganggap betapa pentingnya pengetahuan ini. Maka sekali pandang saja maklumlah Kun Leong bahwa kedua orang itu digigit ular belang. Cepat dia menuliskan nama-nama obat yang harus dibelinya dari kota, kemudian dia minta sebuah pisau yang runcing tajam, merobek kulit bagian kaki yang mengembung dan mengeluarkan darah hitam dengan jalan memijat dan mengurut. Kakek Lo segera menyuruh seorang penduduk lari ke kota membeli obat. Setelah orang itu kembali membawa obat, menurutkan petunjuk Kun Leong obat itu sebagian dimasak dan diminumkan yang sakit. Sebagian yang berupa bubuk merah dicampur air panas dan ditaruh di atas luka lalu luka itu dibalut. Dapat dibayangkan betapa lega dan girang hati nyonya rumah ketika melihat suami dan putranya itu dapat tidur pulas dan tubuh mereka tidak panas lagi. Dia serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Kun Leong yang cepat-cepat membangunkan kembali. Kakek Lo dengan bangga dan girang berkata, "Ai, Xiao Xinshe, kepandaianmu seperti dewa. Harap saja engkau benar-benar akan dapat membersihkan ular-ular itu dari hutan di selatan agar keselamatan kami di dusun ini dapat terjamin." Kun Leong mengangguk. "Jangan khawatir, kakek yang baik. Besok akan kucoba menangkap ular raksasa yang kau ceritakan tadi. Sekarang aku perlu sebuah tempat tidur dan, perutku lapar bukan main. Sejak kemarin malam aku belum makan." "Ai, kenapa tidak dari tadi bilang? Marilah ke rumahku, kami sediakan kamar untukmu dan tentang makan, jangan khawatir. Marilah." Dia menggandeng tangan Kun Leong, menariknya diajak keluar menuju ke rumahnya. Ketika tiba di luar pintu, dia berkata kepada orang-orang yang menanti di luar. "Mereka sudah sembuh, disembuhkan oleh anak ajaib ini. Dan ketahuilah, besok pagi anak dewa yang kutemukan ini, yang malam ini makan dan tidur di rumahku, akan menangkap ular raksasa dan membasmi semua ular berbisa di hutan selatan." Tanpa menanti jawaban, kakek itu menarik tangan Kun Leong pergi dari situ, tidak peduli akan seruan-seruan heran dan takjub dari orang-orang yang menimbulkan kebanggaan di dalam hatinya. Betapa dia tidak akan bangga? Dia yang menemukan anak ajaib ini. Akian memperoleh kesempatan untuk mendongeng tentang anak ajaib yang ia dapatkan bersama kakek Lo. Kalau saja Kun Leong mendengar bagaimana Akian bercerita tentang dia, tentang munculnya yang dikatakan melayang turun dari angkasa, betapa dia menangkap ular dengan mantera, dan beberapa macam keanehan lagi, tentu Kun Leong sendiri akan terheran-heran, lebih heran daripada orang-orang dusun itu sendiri. Kakek Lo tidak kekurangan hidangan untuk menjamu Kun Leong karena begitu mereka memasuki rumah kakek itu, berbondong-bondong para penduduk mengantar hidangan seadanya yang masih mereka punyai sehingga tak lama kemudian Kun Leong duduk menghadapi meja penuh dengan hidangan, dilayani sendiri oleh kakek Lo dan keluarganya yang terdiri dari anak laki-laki, mantu dan 3 orang cucu.
Setelah makan kenyang, malam itu Kun Leong tidur dengan nyenyak sekali dan pada keesokan harinya kakek Lo menyambutnya dengan pakaian baru yang ukurannya tepat sekali bentuknya. Pakaianmu sudah koyak-koyak semua, pakailah pakaian ini, pakaian cucuku yang masih baru, belum pernah dipakainya sama sekali. Kun Leong tidak menolak dan setelah mandi, dia mengenakan pakaian baru itu, dan rambutnya disisir rapi lalu digelung dan diikat dengan sehelai sapu tangan sutera. Juga pemberian sepatu baru dipakainya. Hebat! Engkau tentu seorang Kongcu, seorang putra bangsawan. Kakek Lo berseru dan memandang kagum kepada anak yang berdiri di depannya, segar dan tampan sekali. Bukan, Kek. Aku bukan anak bangsawan, ayah bundaku hanyalah ahli-ahli obat biasa saja. Siapakah namamu, Xiao Xinshe? Aku siap, namaku Kun Leong. Yap Kongcu, Tuan Muda Yap. Wah, aku bukan seorang Kongcu, aku anak biasa. Panggil saja namaku, Kek. Ah, tidak, siapa percaya? Yap Kongcu, silakan keluar, di depan rumah sudah menanti para penduduk, bahkan kepala dusun ini sendiri datang untuk bertemu denganmu. Kun Leong kaget dan merasa betapa penduduk telah menghormatinya secara berlebihan. Ketika dia keluar, benar saja dia melihat penduduk sudah berkumpul di depan rumah itu, dipimpin oleh kepala dusun yang menjura dengan sikap hormat kepada Kun Leong sambil berkata, "Kami mewakili penduduk dusun Choa Tongcung berterima kasih sekali kepada Xiao Kongcu yang telah menolong kami menyembuhkan penduduk yang terluka dan akan menangkap ular raksasa yang banyak mengganggu kami." "Harap Cui tidak bersikap sungkan," kata Kun Leong malu-malu. "Aku hanya melakukan apa yang dapat kulakukan, dan memang sudah biasa aku menangkap ular. Hanya saja, terus terang kukatakan bahwa selamanya aku belum pernah menangkap ular yang besar. Akan kucoba menundukkannya dan kuharap agar disediakan seekor ayam betina yang gemuk dengan tali panjang mengikat kakinya untuk umpan." Kepala dusun cepat memerintahkan orangnya untuk menyediakan permintaan Kun Leong. Kemudian beramai-ramai mereka mengantarkan anak itu ke dalam hutan di selatan dusun Choa Tongcung, dusun Guha Ular. Akan tetapi tak seorang pun berani memasuki hutan, hanya berdiri di luar hutan yang kelihatan gelap itu dengan wajah membayangkan kengerian. "Mengapa Cui, kalian, berhenti? Siapa yang akan menunjukkan kepadaku tempat ular raksasa itu?" Semua orang menunduk, akan tetapi kakek Lo segera melangkah maju dan berkata dengan suara dipaksakan dan dada dibusungkan. "Aku akan menemanimu, Yap Kongcu." "Aku juga." Akian melangkah maju pula. Sebaiknya ada yang mengawal kalau Xiao Kongcu ini memerlukan bantuan," kata kepala dusun yang menggunakan wibawanya memilih 10 orang pemuda-pemuda yang bertubuh kuat, membawa senjata dan dia sendiri memimpin 10 orang itu mengikuti Kun Leong, kakek Lo, dan Akian memasuki hutan. Setelah tiba di tengah hutan, di bagian yang berbatu-batu, Akian menuding ke depan dan semua pengikut itu tiba-tiba berhenti, wajah mereka berubah pucat dan tak seorang pun berani maju lagi. Kun Leong memandang ke depan. Hidungnya sudah mencium bau keras, bau wengur yang menandakan bahwa di dekat situ terdapat seekor ular besar. "Harap Cui menanti saja di sini," katanya dan dia membawa ayam betina yang telah diikat kakinya itu, perlahan-lahan menghampiri sebuah guha di antara batu-batu gunung. Setelah dia menyelinap di antara batu-batu dan tiba di mulut guha, tampaklah olehnya seekor ular yang amat besar dan panjang. Mula-mula ketika dia tiba di situ, ular itu sedang melingkar, akan tetapi agaknya ular itu melihat kedatangannya. Ular itu mendesis dan tubuhnya yang melingkar mulai bergerak-gerak, lingkarannya terlepas dan tampaklah tubuh yang panjang sekali, tidak kurang dari 4 meter panjangnya, dan besar perutnya melebihi paha Kun Leong. Setelah berada di depan ular yang mendesis-desis dan lidah merahnya keluar masuk mulut dengan cepat sekali itu, Kun Leong berhenti. Terlalu berbahaya kalau mendekat lagi. Dia mengukur jarak antara dia dan ular, dan mengingat apa yang telah dipelajari dari ibunya. Ibunya pernah menundukkan seekor ular besar, sungguh pun tidak sebesar ular di depannya ini. Menurut pelajaran yang diberikan ibunya, seekor ular besar berbeda bahayanya dengan ular kecil yang beracun. Ular kecil gigitannya mematikan karena mengandung bisa. Akan tetapi seekor ular besar yang tidak berbisa seperti ini, bahayanya terletak pada mulut yang dapat menjadi lebar sekali, yang gigitannya tak mungkin dapat dilepaskan oleh si korban, dan juga terletak pada belitan tubuhnya yang amat kuat. Untuk membuat mulut lebar itu tidak berdaya,
harus dipergunakan umpan, karena sekali ular itu menggigit korbannya, gigi-giginya yang melengkung ke dalam itu akan merupakan kaitan yang sukar melepaskan si korban dan dalam keadaan menggigit korbannya ular itu tidak dapat menyerang lawan dengan mulutnya. Mudah untuk membuat mulut itu tidak berdaya, pikir Kun Leong, yang berbahaya adalah belitan tubuh itu. Harus cepat dapat menotok tengkuk di belakang kepala sehingga tubuh itu menjadi setengah lumpuh. Ular itu kini mengeluarkan desis keras ketika Kun Leong melepaskan ayamnya. Ayam betina gemuk itu mengenal bahaya. Dia meronta-ronta dan menggerakkan sayap hendak lari dan terbang, akan tetapi tali yang mengikat kaki itu menahannya. Dengan mata yang memandang tanpa berkedip, Kun Leong menggerakkan talinya sehingga tubuh ayam itu terlempar ke depan, ke dekat ular. Menakjubkan melihat ular sebesar itu, membayangkan kelambanan, dapat menggerakkan kepala dengan kecepatan luar biasa dan tahu-tahu ayam itu memekik-mekik dan meronta-ronta, namun tak mungkin dapat melepaskan diri dari gigi-gigi runcing yang telah menancap di tubuhnya dan mengait daging dan tulang. Kun Leong menanti sebentar, melihat ayam yang meronta-ronta dan memekik-mekik itu mulai lemas, dan beberapa kali moncong ular itu bergerak ke depan secara tiba-tiba memaksa tubuh korbannya masuk makin dalam, kemudian dengan gerakan ringan Kun Leong sudah meloncat ke dekat kepala ular, menubruk dan merangkul leher ular yang menegakkan kepalanya, menggunakan jari tangannya, mengerahkan semua tenaga untuk memijat dan memukul tengkuk ular. Bau yang amis dan wengur membuatnya muak, dan melihat moncong ular yang besar itu dia merasa ngeri juga. Kalau moncong ular itu tidak penuh ayam yang mulai ditelan berikut bulu-bulunya, tentu dia yang menjadi korban dan kiranya ular itu tidak akan menghadapi kesukaran untuk menelan tubuhnya bulat-bulat. Ular itu marah sekali, akan tetapi karena dia tidak dapat menyerang dengan mulutnya yang penuh ayam, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk membelit. Pukulan pada tengkuknya mendatangkan rasa nyeri dan ketika Kun Leong akhirnya berhasil menotok urat kelemahan binatang itu di tengkuk, tubuh ular itu telah berhasil pula membelit tubuh Kun Leong, menggunakan tenaga dari ekornya. Kun Leong menggunakan lengannya melindungi leher karena dia maklum bahwa kalau sampai lehernya terbelit dan tercekik, dia tidak akan dapat melepaskan diri lagi dan tentu akan mati. Dia berhasil melindungi leher, akan tetapi pinggang, kedua kaki, dada dan lengannya terhimpit dan terbelit, membuat dia sukar bernapas dan tidak dapat bergerak. Ketika melihat betapa kepala dusun dan anak buahnya yang menyaksikan keadaannya itu datang mendekat dengan senjata di tangan, siap membantunya, Kun Leong menggeleng kepala dan berkata, "Jangan." Dia merasa khawatir sekali karena kalau orang-orang itu menyerbu dan melukai ular besar ini, tentu ular itu makin marah dan memperkuat libatannya dan hal ini berarti ancaman maut baginya. Untung bahwa kepala dusun itu seorang yang cukup cerdik untuk dapat mengerti bahwa kalau keadaan anak itu terancam bahaya, tidak mungkin anak itu menolak untuk dibantu. Maka dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk diam, dan mereka itu kini hanya memandang dengan mata terbelalak penuh kekhawatiran melihat Kun Leong bergulat dalam usahanya membebaskan diri dari belitan tubuh ular yang licin dan amat kuat itu. Biarpun tubuh bagian leher setengah lumpuh, namun tenaga dari ekornya masih amat kuat dan agaknya ular itu hendak membuat tubuh Kun Leong remuk dengan himpitannya. Kun Leong maklum bahwa keadaannya berbahaya. Biarpun dia telah berhasil memukul tengkuk ular itu sehingga untuk sementara ular itu tidak dapat menelan tubuh ayam dan mulutnya tidak akan menggigitnya akan tetapi tenaga pukulannya tidak cukup kuat sehingga ular itu hanya akan lumpuh untuk beberapa saat lamanya saja. Kalau ular itu dapat memulihkan kembali tenaganya, menelan tubuh ayam tadi dan mulutnya sudah kosong, tentu dia tidak akan tertolong lagi. Sekali gigit dia akan mati dan tubuhnya akan ditelan perlahan-lahan ke dalam perut yang besar itu. Kembali ilmu Syakut Hoat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya, dia pergunakan untuk menolong dirinya. Dengan menggunakan ilmu ini, biarpun perlahan-lahan karena belitan ular itu benar-benar amat kuat, akhirnya Kun Leong dapat membebaskan kedua lengannya. Ekor ular itu ikut membelit ke pinggangnya, maka mudah baginya untuk menangkap ekor ular itu dan dengan sekuat tenaga dia menarik dan membetot bagian ekor ular itu sampai terdengar bunyi suara tulang berkerotok, tanda bahwa sambungan tulang di ekor itu terlepas. Karena kedua ujung tubuhnya yang menjadi serupa pegangan dan pusat tenaganya telah menjadi lumpuh, ular itu kebingungan. Tubuhnya bergerak-gerak lemah dan otomatis libatannya menjadi kendur sehingga dengan mudah Kun Leong melepaskan diri dan meloncat keluar dari lilitan tubuh ular yang melingkar-lingkar.
Dia sudah dapat kujinakan, katanya kepada orang-orang yang menonton dengan heran dan kagum. Ular itu hendak membuat tubuh Kun Leong remuk dengan himpitannya. Akan tetapi karena tubuh ular besar itu masih bergerak-gerak, orang-orang itu masih merasa takut dan tidak berani datang mendekati. Dia tidak akan dapat menggigit atau melilit lagi. Kita ikat leher dan ekornya, bawa pulang ke dusun. Dagingnya enak sekali. Juga kulitnya amat berharga, kata Kun Leong. Kakek yang menjadi orang pertama melompat ke depan mendekati ular. Dan mengulur tangan menepuk-nepuk kepala ular itu dan ketika melihat betapa ular itu sama sekali tidak menyerangnya, dia tertawa terkekeh-kekeh dan semua orang menjadi berani. Beramai-ramai mereka mengikat ular itu dengan tali yang memang mereka bawa dari dusun. Kun Leong lalu menangkap-nangkapi ular-ular beracun kecil sampai belasan ekor lebih. Kini sambil memanggul ular yang sudah diikat dan membawa ular-ular berbisa kecil yang sudah lumpuh, penduduk dusun yang dipimpin kepala kampung itu tertawa-tawa gembira dan penuh kebanggaan, berjalan beriring hendak keluar dari dalam hutan. Mudah saja untuk mengusir ular-ular dari hutan ini, Kun Leong sibuk memberi penjelasan kepada kepala dusun. Cui dapat mempergunakan bubukan garam untuk mengusir ular. Ular-ular itu paling takut karena garam dapat mencelakakan mereka, menjadi racun yang merusak kulit mereka. Pertama-tama Cui sebarkan garam di bagian hutan yang dekat dusun, atau dapat juga dipergunakan api untuk membakar semak-semak. Pasti binatang-binatang itu akan lari ketakutan dan tidak akan berani datang kembali, mereka akan mencari tempat persembunyian lain yang lebih aman. Tiba-tiba rombongan itu berhenti berjalan ketika terdengar suara yang mirip suara suling, akan tetapi aneh sekali, tidak seperti suling biasa. Jelas bahwa suara itu keluar dari sebuah alat tiup macam suling, hanya suaranya melengking terus tanpa pernah berhenti sedikit pun, nadanya naik turun, kalau naik menjadi tinggi sekali sampai hampir tidak terdengar lagi dan seperti menusuk-nusuk telinga, kalau turun menjadi amat rendah seperti gerengan seekor harimau yang menggetarkan jantung. Suara apa itu? Kun Leong bertanya, akan tetapi dia tidak memerlukan jawaban lagi ketika menoleh dan melihat betapa orang-orang itu saling pandang dengan mata terbelalak dan wajah pucat. Kemudian mereka menahan seruan kaget ketika mendengar suara mendesis-desis dari sekeliling mereka, disusul munculnya puluhan, bahkan ratusan ekor ular besar kecil yang mengurung mereka. Tadinya ular-ular itu bergerak dan mendesis-desis, akan tetapi tiba-tiba suara melengking itu berubah pendek-pendek seperti memberi aba-aba dan ular-ular itu lalu berhenti, tidak bergerak seperti mati. Apa ini? Kun Leong kembali bertanya, memandang ke sekeliling dan bergidik melihat betapa ular-ular itu memang telah mengurung mereka, agaknya datang dari 4 penjuru hutan itu dan seolah-olah binatang-binatang itu terlatih sehingga dapat melakukan pengurungan yang rapat dan rapi. Tentu suara suling aneh itu yang mengatur barisan ular ini. Diam-diam dia kagum bukan main. Suara melengking menghilang dan dapat dibayangkan betapa kaget hati penduduk dusun itu ketika tiba-tiba, entah dari mana dan bagaimana datangnya, tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki yang luar biasa, seorang kakek berusia 50 tahun, pakaiannya lorek-lorek seperti kulit ular, tubuhnya kurus tinggi dan lehernya amat panjang, kepalanya lonjong. Benar-benar seorang manusia yang bentuk tubuhnya mendekati bentuk ular. Tangan orang ini memegang sebuah benda yang bentuknya seperti suling akan tetapi ujung bagian depan besar dan terbuka seperti corong, agaknya sebuah alat tiup terompet yang aneh. Di punggungnya tampak gagang sebatang pedang. Hei! Siapa kalian ini berani mati sekali mengganggu anak buahku, mengganggu binatang peliharaanku? Lepaskan mereka! Tiba-tiba dia menggetarkan tengah kanannya ke depan. Ujung lengan bajunya menyambar ke depan dan semua ular yang dipegang rombongan itu terlepas karena tiba-tiba mereka termasuk Kun Leong merasa ada angin menyambar dan membuat lengan mereka seperti kehilangan tenaga dan lumpuh untuk beberapa detik lamanya. Kepala dusun dan anak buahnya sudah berdiri menggigil, bahkan ada yang saking takutnya sudah menjatuhkan diri berlutut. Kun Leong teringat akan cerita kakek Lo dan Akian yang pada saat itu sudah berlutut pula, yaitu cerita tentang ular-ular hutan itu yang katanya ada yang memelihara. Kiranya cerita itu bukan cerita bohong belaka karena kini benar-benar ada seorang manusia aneh yang mengaku ular-ular itu sebagai anak buah dan peliharaannya. Dia teringat pula akan penuturan ibunya bahwa di dunia Kangou banyak terdapat manusia-manusia aneh yang memiliki kepandaian tinggi dan memiliki kesaktian.
Maka kini melihat orang aneh yang sekali menggerakkan tangan mampu membuat mereka semua terpaksa melepaskan ular-ular yang ditangkapnya tadi, Kun Leong dapat menduga bahwa tentu orang ini adalah seorang di antara manusia-manusia sakti di dunia Kang Ou. Cepat dia melangkah maju dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada sambil berkata, "Lo Qianwei, orang tua perkasa, harap Lo Qianwei tidak menyalahkan para penduduk dusun ini, mereka tidak berdosa karena akulah yang telah menangkap ular-ular ini." Manusia aneh itu sejenak memandang ke arah ular-ular yang hanya dapat bergerak lambat, termasuk ular besar yang telah setengah lumpuh, kemudian menoleh kepada Kun Leong dan memandang dengan heran. "Ular-ularku ditotok dan dilumpuhkan. Engkau yang melakukan ini? Dari mana engkau memperoleh ilmu menangkap ular?" "Pernah kupelajari dari orang tuaku sendiri." Kalian manusia-manusia jahat dan lancang, berani melumpuhkan dan menangkapi ular-ularku. Kalian tidak berhak hidup lagi karena kalian telah berani menghina Bantok Choaong." Mendengar ini, kepala dusun menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh semua anak buahnya. "Harap Lo Qianwei sudi mengampunkan kami." Aku barangkali bisa mengampuni, akan tetapi ular-ularku ini pasti tidak," kata kakek itu sambil terkekeh, sikapnya kejam sekali. Kun Leong menjadi marah. Dia melangkah maju lagi dan berkata, "Lo Qianwei yang telah memiliki nama julukan demikian menyeramkan tentu bukanlah seorang manusia biasa, melainkan tokoh besar di dunia Kang Ou. Apakah Lo Qianwei tidak malu dan tidak ditertawakan orang-orang gagah sedunia kalau Lo Qianwei membunuh orang-orang dusun yang tidak mampu melawan?" Kembali kakek itu tercengang memandang Kun Leong. Sikap dan ucapan bocah ini benar-benar membuat dia kaget, heran, dan kagum. "Kalian telah mengganggu ular-ularku, sudah pantas dihukum. Siapa yang akan mentertawakan aku? Lo Qianwei adalah seorang manusia, aku tidak percaya bahwa Lo Qianwei lebih sayang kepada ular daripada kepada manusia, membela ular dan memusuhi manusia." Kun Leong membantah lagi penuh penasaran. "Aku disebut Choaong, Raja Ular. Siapa lagi kalau bukan aku yang membela ular-ular ini? Aku tidak sudi dimasukkan kelompok manusia. Ular-ular ini jauh lebih baik daripada manusia." Lo Qianwei agaknya lupa bahwa ular-ular berbisa telah membunuh banyak manusia, dan merupakan binatang ganas yang berbahaya bagi manusia. Kun Leong membantah, suaranya sama sekali tidak membayangkan rasa takut, bahkan terdengar nyaring penuh penasaran. "Apa kau bilang?" Kakek itu mencoba untuk melebarkan matanya, akan tetapi hasilnya, sepasang matanya itu bertambah sipit hampir terpejam sama sekali. Lehernya yang panjang bergerak-gerak makin memanjang dan kelihatannya lucu sekali. Lengannya yang panjang dan dapat bergerak seperti ular merayap itu menudingkan telunjuk tangan ke arah Kun Leong. "Jangan memutarbalikkan kenyataan, ya. Kau hanya mengingat manusia yang terbunuh oleh ular-ular, sama sekali tidak ingat akan ular-ular yang terbunuh oleh manusia. Mungkin perbandingannya tidak ada 100 lawan 1, 100 ekor ular telah dibunuh manusia dan baru seorang manusia yang terbunuh oleh ular. Itu pun terjadi karena si manusia mengganggu ular, kalau tidak, tak mungkin ada ular menyerang manusia, kecuali ular besar yang menyerang apa saja kalau sudah lapar karena membutuhkan penyambung hidup. Sedangkan manusia-manusia macam engkau ini, menangkap dan membunuh ular untuk apa? Tanpa makan ular kalian masih dapat hidup. Kau bilang ular-ular itu berbahaya bagi kehidupan manusia, bukankah itu terbalik dan sebetulnya manusia-manusia macam kalian inilah yang amat berbahaya bagi kehidupan ular?" Kun Leong menjadi merah sekali mukanya. Di dalam hati anak yang masih belum rusak benar oleh kepalsuan-kepalsuan seperti manusia dewasa dia dapat menerima pendapat kakek aneh itu dan dalam kewajarannya dia mau tidak mau harus membenarkan pendapat itu. Akan tetapi maklum bahwa nyawa kepala dusun dan anak buahnya terancam bahaya maut, dia membantah. Biarpun pendapat Lo Qianwei tak dapat kusangkal kebenarannya, akan tetapi Lo Qianwei adalah seorang manusia, tidak mungkin hendak mengorbankan nyawa manusia untuk membela ular. Memang aku Raja Ular. Bergaul dengan ular jauh lebih menyenangkan daripada bergaul dengan manusia-manusia yang palsu. Kakek itu segera mendekatkan ujung trompetnya ke bibir dan terdengarlah suara melengking yang dahsyat sekali, yang membuat Kun Leong dan semua penduduk dusun itu menggigil kedua kakinya dan tidak dapat melangkah dari tempat mereka berdiri seolah-olah kaki mereka menjadi lumpuh.
Ternyata bahwa suara trompet itu bukanlah suara biasa, melainkan suara yang mengandung getaran dahsyat sekali dari tenaga hikang dan diam-diam Kun Leong terkejut bukan main. Pernah dia mendengar dari ayah bundanya akan kesaktian ini. Hanya orang yang sudah memiliki sinkang amat kuat saja dapat mengerahkan tenaga dalam suara sehingga melumpuhkan lawan. Pernah dia merasakan getaran kaikang dari suara nyanyian Tosu Pek Liakau, yaitu Loan Kai Tosu. Akan tetapi getaran yang terkandung dalam suara Tosu itu tidaklah sedahsyat suara trompet ini sehingga dia bahkan dapat mengacau nyanyian Tosu itu dengan nyanyiannya. Pernah ayahnya mendemonstrasikan suara melengkingnya yang mengandung kaikang, akan tetapi agaknya kekuatan ayahnya juga tidak sehebat dan sedahsyat suara yang terkandung dalam tiupan suling aneh ini. 14 orang itu, Kun Leong, kakek Lo, Akian, kepala dusun dan 10 orang anak buahnya, hanya berdiri seperti arca dengan mata terbelalak lebar memandang ke arah ular-ular yang kini maju merayap menghampiri mereka. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan takut rasa hati mereka, akan tetapi mereka tak dapat menggerakkan kaki untuk melarikan diri, bahkan bibir mereka yang bergerak-gerak tidak dapat mengeluarkan suara, hanya terdengar dan ada di antara mereka yang mengeluarkan air mata saking takutnya. Hanya Kun Leong seorang yang berdiri tenang karena dia sama sekali lupa akan keadaan diri sendiri, lupa akan bahaya yang mengancam nyawanya sendiri, dan yang menjadi perhatiannya hanyalah keadaan orang-orang yang terancam bahaya maut itu. Di dalam hatinya dia merasa menyesal bukan main. Semua ini terjadi gara-gara dia. Kalau dia tidak menangkap ular-ular itu agaknya kakek iblis Bantok Choaong tidak akan membunuh mereka. Rasa penasaran dan penyesalan yang besar ini membuat dia sejenak lupa sama sekali akan suara melengking dari trompet sehingga dia terbebas dari pengaruh kaikang dan berteriak keras. Kakek iblis! Jangan bunuh mereka! Kalau mau bunuh, bunuhlah aku karena akulah yang menangkap ular-ularmu. Mereka tidak berdosa. Kembali kakek itu tercengang. Dalam perantauannya di dalam dunia Kang Ou, sebagai seorang di antara 5 datuk persilatan yang terkenal, sudah banyak dia bertemu dengan orang gagah, bukan hanya gagah karena tinggi ilmu kepandaiannya, akan tetapi gagah karena berjiwa satria, seorang yang tidak gentar menghadapi maut dan yang siap mengorbankan nyawa untuk orang lain. Akan tetapi, selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan seorang kanak-kanak yang usianya baru 10 tahun sudah memiliki jiwa satria seperti ini. Dia benar-benar tercengang, terheran, dan kagum bukan main. Kalau saja putranya bersikap seperti anak ini, pikirnya. Dia menarik napas panjang dan menjadi marah karena iri hati kepada ayah anak yang gagah perkasa itu. Melihat betapa ular-ular itu telah tiba dekat sekali di depan kaki para penduduk dusun, Kun Leong yang sudah terbebas dari suara trompet, melompat ke depan kakek itu sambil membentak. Kakek iblis, tidak malukah engkau? Sungguh engkau pengecut hina. Pelak! Secara tiba-tiba sekali tangan kiri kakek itu bergerak dan tubuh Kun Leong terguling dalam keadaan lumpuh karena dia telah tertotok secara aneh sekali. Dan kakek itu masih terus meniup trompetnya yang membuat ular-ular itu seperti mabok dan marah. Mulailah ular-ular itu menyerang dan menggigit 14 orang itu dan pada saat itu, Bantok Choaong menghentikan tiupan trompetnya sehingga orang-orang itu kini dapat bergerak dan dapat berteriak-teriak. Mereka berusaha melawan, akan tetapi mana mungkin melawan ular yang demikian banyaknya. Sedikitnya ada 10 ekor ular besar kecil menggigit tubuh setiap orang dan setiap gigitan saja sudah mengandung racun yang cukup untuk mencabut nyawa. Hanya Kun Leong seorang di antara 14 orang itu yang tetap tidak bergerak biarpun tubuhnya juga digigit beberapa ekor ular. 13 orang yang lain, selain menjerit-jerit dan makin lama suaranya menjadi rintih memilukan, juga mereka berkelojotan dan bergulingan ke sana-sini sampai akhirnya mereka diam tak bergerak, tubuh mereka bengkak-bengkak dan berwarna biru kehitaman. Hal ini adalah karena di dalam tubuh Kun Leong sudah terdapat racun inti bisa ular. Ibunya yang amat sayang kepada putranya ini telah memberi minum obat yang mengandung racun anti bisa ular itu kepadanya, semenjak kecil. Sedikit demi sedikit sehingga kini Kun Leong telah menjadi kebal terhadap racun ular. Gigitan-gigitan itu memang membuat bagian tubuh yang tergigit menjadi bengkak dan merah, akan tetapi racun ular itu tidak dapat menjalar ke dalam tubuhnya, tertolak oleh darahnya yang mengandung racun penolak dan racun ular itu hanya terkumpul di tempat gigitan. Hal ini tidak diketahui oleh Bantok Choaong yang tertawa-tawa dan bergembira menyaksikan orang-orang yang disiksanya itu. Kalau saja tidak ada sedemikian banyaknya orang yang dikeroyok ular-ularnya,
Andai kata hanya Kun Leong seorang sebagai seorang ahli racun ular, tentu saja Bantok Choaong akan dapat mengetahui keanehan ini. Sekarang tidak terdengar suara lagi. Tubuh 14 orang itu diam, tidak bergerak lagi, dan ular-ular itu sudah merayap pergi setelah para korbannya tidak bergerak lagi. Mereka itu bukanlah ular-ular pemakan bangkai dan mereka hanya menyerang untuk membunuh, didorong dan dirangsang oleh suara terompet. Ayah, jangan bunuh dulu mereka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan gema. Suara teriakan itu belum lenyap ketika tahu-tahu di situ telah berdiri seorang anak laki-laki berambut panjang sampai ke punggung dan dibiarkan terurai begitu saja. Anak ini paling banyak 13 tahun usianya, wajahnya tampan akan tetapi gerak matanya mengerikan, seperti gerak bola mata seorang yang tidak waras otaknya. Bo Uji, anak Bou, mau apa kau? Kakek itu bertanya, suaranya penuh dengan kasih sayang. Akan tetapi anak laki-laki ini tidak menjawab, hanya tertawa hahaha berjalan melihat-lihat tubuh 14 orang yang menggeletak tak bergerak dengan muka biru menghitam itu. Hanya muka Kun Leong seorang yang tidak menjadi biru menghitam, cuma bengkak dan merah sedikit di pipi kanan bekas gigitan ular. Akan tetapi seperti juga 13 orang yang lain, dia roboh pingsan setelah 7 kali digigit ular berbisa. Kalau di dalam tubuh 13 orang itu, bisa ular mengamuk dan mulai menjalar ke arah jantung, di dalam tubuh Kun Leong terjadi hal lain lagi. Bisa ular bertemu dengan racun di dalam tubuhnya yang menolak sehingga terjadi pertempuran, namun bisa ular kalah kuat dan hanya berhenti di tempat gigitan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hehehe, ayah. Jarum-jarumku dengan racun baru belum pernah dicoba kehebatannya. Mereka ini hendak kujadikan kelinci percobaan, ayah. Anak berambut panjang itu sudah mengeluarkan sekepal jarum-jarum kecil yang berwarna merah. Bodoh. Mereka sudah hampir mati, tidak ada gunanya. Untuk percobaan, harus memilih korban yang masih sehat. Ayahnya mencela. Hihihi, mereka belum mati dan dalam keadaan keracunan. Bisa ular mereka merupakan kelinci-kelinci percobaan yang amat menarik. Racun di jarumku ini lebih hebat daripada racun ular, dan sekarang dapat dibuktikan, ayah. Tanpa menanti jawaban lagi, anak itu menggerak-gerakkan tangan kanannya dan tampaklah sinar-sinar kecil menyambar ke arah tengkuk 14 orang yang roboh pingsan itu. Agaknya ia sengaja melempar dengan tenaga kecil terukur sehingga jarum-jarum itu hanya menancap setengahnya di tengkuk 14 orang itu. Kemudian sambil tertawa-tawa anak itu meloncat ke dekat ayahnya dan mereka berpelukan sambil memandang ke arah korban mereka, menanti apa yang akan terjadi. Kun Leong siuman ketika merasa nyeri. Akan tetapi dia segera teringat akan keadaannya, maka dia diam saja tidak bergerak, apalagi karena tiba-tiba dari tengkuknya menjalar hawa panas ke arah kepalanya. Kemudian seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit-sakit semua, membuat dia tidak dapat bergerak dan hanya dapat memandang dengan mata setengah terpejam, mengintai dari balik bulu matanya. Melihat betapa kakek mengerikan itu kini berpelukan sambil tertawa-tawa dengan seorang anak laki-laki kecil yang tampan akan tetapi menyeramkan. Ketika ia mengerling ke arah 13 orang dusun, dia terkejut setengah mati dan bulu tengkuknya meremang, berdiri satu-satu saking ngerinya. Apa yang terjadi dengan 13 orang itu? Benar-benar amat mengherankan dan mengerikan. Seperti mayat-mayat hidup, 13 orang itu satu demi satu bangkit berdiri dengan gerakan kaku. Mereka itu benar-benar seperti mayat-mayat hidup dalam dongeng penakut kanak-kanak, muka mereka kehitaman, mata mereka melotot tak pernah berkedip, mulut mereka penuh busa, berlepotan di sekeliling bibir, napas mereka terengah-engah mengeluarkan suara, ngaak-ngik, seperti napas orang menderita penyakit mengi. Kemudian, seperti ada sesuatu yang mendorong mereka dari belakang, 13 orang itu berlari kaku ke depan seperti orang berlomba, akan tetapi agaknya mereka lari secara ngawur, gerakan mereka kaku sekali dan arahnya tidak sama. Hehehe. Racunku menang, ayah. Mengalahkan racun ular. Mari kita mengikuti mereka dan melihat. Anak berambut panjang itu bersorak dan meloncat, mengikuti mayat-mayat hidup, yang lari berpencar tidak karuan itu. Bantok Choaong menggeleng-geleng kepala dan terpaksa mengikuti putranya. Untung bagi Kun Leong karena ayah dan anak yang agaknya berotak miring itu tidak memperhatikannya sehingga tidak melihat keanehan bahwa di antara 14 orang itu, hanya Kun Leong seoranglah yang tidak terpengaruh oleh racun merah.
Melihat ayah dan anak itu pergi mengikuti para korban yang berubah mengerikan itu, Kun Leong menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak pergi dari situ, memasuki semak-semak dan terus merangkak-rangkak karena dia tidak kuat bangkit. Jauh juga dia merangkak, dan akhirnya dia roboh terguling, pingsan di dalam semak-semak yang gelap. Bantok Choaong adalah nama julukan yang diberikan oleh orang-orang Kang Ou kepada kakek itu. Namanya adalah Ouyang Kok, seorang pendatang baru di dunia Kang Ou, akan tetapi biarpun baru kurang lebih 10 tahun dia terjun ke dunia Kang Ou, namanya telah dikenal sebagai seorang di antara para datuk persilatan yang ditakuti orang di waktu itu. Tidak ada orang lain yang mengetahui asal-usulnya, akan tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu, manusia aneh ahli ular ini turun dari pegunungan yang asing dan tak pernah dikunjungi orang, di perbatasan Nepal, masuk ke Tiongkok menggendong seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun, kemudian membuat nama besar di dunia Kang Ou karena kepandaiannya yang amat tinggi dan sepak terjangnya yang aneh. Namun, keganasannya terhadap mereka yang menantangnya, dan keahliannya bermain dengan ular, menghasilkan nama julukan Bantok Choaong, Raja Ular Salaksa Racun. Anak yang dibawanya itu adalah putra tunggalnya, bernama Ouyang Bou yang semenjak kecil digemblengnya, namun karena cara hidup Ouyang Kok tidak lumrah manusia dan penggemblengan terhadap anaknya pun terlalu hebat, maka anak itu memiliki watak yang aneh pula, seperti seorang yang agak miring otaknya. Ibu anak itu, istri tercinta dari Ouyang Kok, telah meninggal dunia di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Nepal, tewas digigit ular beracun yang amat luar biasa sehingga tidak tertolong. Agaknya peristiwa inilah yang membuat Ouyang Kok kini menjadi seorang raja ular. Kini anak dan ayahnya itu berlari-lari sambil tertawa-tawa menyaksikan ulah para korban yang lari seperti mayat hidup. Suara tertawa mereka makin menjadi ketika mereka melihat beberapa orang di antara para korban yang lari kaku itu terjerumus ke dalam jurang, dan ada pula yang menabrak pohon terus memeluk pohon itu dan mati kaku dalam keadaan memeluk batang pohon, kedua kakinya melingkari batang pohon, 10 jari tangan mencengkeram pohon dan mulutnya menggigit kulit pohon. Mengerikan. Ada pula 2 orang di antara 13 orang dusun yang roboh ke dalam jurang dan menabrak pohon, setelah beberapa orang lagi roboh karena kakinya tersangkut akar kayu, roboh terus mencengkeram rumput-rumput dan mati dalam keadaan seperti itu. 2 orang ini adalah Akian dan kepala dusun. Agaknya mereka berdua memiliki tubuh yang lebih kuat maka dapat berlari kaku dan belum roboh. Kebetulan sekali mereka lari sejurusan, yaitu ke jurusan dusun mereka. Mungkin juga masih ada sedikit sisa ingatan mereka untuk lari pulang ke dusun mereka. Ketika mereka tiba di luar dusun, beberapa orang penduduk dusun yang merasa khawatir dan siap menyusul ke hutan, dapat berlari menyambut 2 orang itu. Setelah dekat mereka itu berdiri bengong dan penuh rasa heran dan ngeri melihat betapa kepala dusun dan Akian berlari kaku seperti itu, muka mereka biru kehitaman, mata terbelalak tanpa berkedip dan kemerahan, mulut menyeringai penuh busa putih. Keadaan menjadi geger dan terdengar jerit-jerit mengerikan ketika 2 orang mayat hidup ini menubruk dan memeluk 2 orang yang terdekat. Karena kaget dan heran, 2 orang itu tidak sempat mengelak ketika mereka dipeluk oleh 2 orang mayat hidup itu. Mereka hendak meronta, akan tetapi seluruh tubuh merasa panas, dan ketika jari-jari tangan mencengkeram mereka, ketika gigi yang kini mengandung racun itu menggigit leher, mereka berdua menjerit-jerit, jerit yang makin melemah dan akhirnya mereka berdua roboh terguling bersama mayat hidup yang menyerang mereka, tewas dalam keadaan masih dalam berpelukan. Hahaha, lucu sekali. Hihihi, hebat bukan jarum-jarumku, ayah. Para penduduk dusun terbelalak memandang ayah dan anak yang tahu-tahu telah berada di situ sambil tertawa-tawa. Melihat keadaan mereka, dan melihat peristiwa mengerikan yang menimpa diri kepala dusun, Akian, dan 2 orang teman mereka yang menjadi korban, mereka menjadi ketakutan dan serta-merta mereka melarikan diri masuk ke dalam dusun, menyeret keluarga mereka yang berada di luar rumah, memasuki rumah masing-masing, menutup pintu dan saling berpelukan dengan anak istri dalam keadaan ketakutan sekali. Kedua kaki mereka menggigil dan mata mereka terbelalak lebar seperti mata kelinci-kelinci yang mencium bau harimau, mata mereka memandang ke arah pintu dan muka mereka pucat sekali. Akan tetapi, agaknya Bantok Choaong Ouyang Kok dan puteranya sudah merasa puas, mereka bergandengan tangan dan pergi meninggalkan dusun itu. Tadinya mereka hanya berjalan dengan langkah perlahan, akan tetapi lambat laun gerakan mereka makin cepat dan akhirnya mereka itu bergerak seperti terbang saja.
Setelah lama menanti dan mengintai sampai berjam-jam dan merasa yakin bahwa siluman-siluman itu sudah tidak berada di luar dusun, barulah penduduk berani keluar dan berindap-indap berbondong-bondong karena mereka membutuhkan semua teman untuk memberanikan diri, mereka keluar dari dusun. Biarpun hati mereka merasa ngeri sekali, terpaksa mereka mengurus jenazah Akian dan kepala dusun bersama 2 orang penduduk yang menjadi korban mereka, bahkan mereka memberanikan diri untuk mencari ke dalam hutan. Hanya 7 orang mereka temukan, dalam keadaan mengerikan. Ada yang mati dalam keadaan masih memeluk batang pohon, ada yang mencengkeram rumput. Penuh rasa takut dan ngeri hati penduduk, namun mereka terpaksa mengangkut mayat-mayat itu ke dusun untuk diurus sebagaimana mestinya. Mayat 4 orang lain tidak mereka temukan dan mereka tidak tahu kemana perginya 4 orang itu. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa 4 orang itu pun sudah menjadi mayat dengan tubuh remuk-remuk ketika mereka terjungkal ke dalam jurang. Karena mereka tidak dapat menemukan Kun Leong, mereka menjadi curiga dan menghubung-hubungkan anak itu dengan siluman besar kecil yang mereka lihat di luar dusun. Timbul dugaan mereka bahwa anak yang tadinya datang sebagai penolong itu tentulah sebangsa siluman dan kedatangannya itu hanya pancingan belaka sehingga teman-temannya mendapatkan korban banyak orang. Teringat akan ini, mereka menjadi penasaran sekali mengapa tidak mereka keroyok dan bunuh saja anak kecil yang datang secara aneh itu sehingga mereka dapat terbujuk, belasan orang ikut memasuki hutan menjadi korban. Kun Leong merintih dan membuka matanya. Melihat daun semak-semak belukar menyelimuti dirinya, ia teringat dan seketika ia menghentikan rintihannya, menahan derita yang amat hebat, yaitu rasa gatal-gatal pada kepalanya. Ia bangkit duduk dan mengintai dari dalam semak-semak, melalui celah-celah antara daun-daun. Tidak tampak sesuatu. Hari sudah menjelang senja dan suasana di hutan itu sunyi sekali. Kun Leong melupakan rasa gatal di kepalanya, lalu dengan hati-hati dia bangkit berdiri, keluar dari semak-semak, dan berindap-indap dia menuju ke tempat yang ditinggalkannya tadi. Sunyi di situ, dan tidak ada seorang pun, baik yang hidup maupun yang mati. Semua penduduk dusun yang menjadi korban tadi tidak tampak lagi, dan kakek berjuluk Bantok Choaong yang mengerikan tadi pun tidak tampak lagi, demikian pula anak laki-laki berambut panjang yang melepas jarum. Jarum. Teringat ini, Kun Leong meraba tengkuknya dan benar saja, di situ masih menancap sebatang jarum kecil, masuk ke dalam daging tengkuk sampai setengahnya. Cepat Kun Leong mencabut jarum itu, melihat jarum merah itu maklumlah dia bahwa jarum itu mengandung racun berbahaya. Dengan jijik dibuangnya jarum itu ke dalam semak-semak. Kemana perginya mereka? Rasa heran ini menambah gatal-gatal pada kepalanya dan Kun Leong tidak dapat menahan lagi. Dengan kedua tangannya, digaruknya kepala yang amat gatal itu dan dia terbelalak setelah mengeluarkan teriakan kaget, memandang rambut kepalanya yang kini berada di antara 10 jari tangannya. Begitu digaruk kepalanya, semua rambutnya rontok. Diraba kepalanya, dan bagian yang ada rambutnya, begitu dipegang, rambut-rambutnya rontok semua seperti tanaman layu yang sudah membusuk akarnya. Dengan mata masih terbelalak lebar dia mengelus-elus kepala dengan kedua tangannya. Kepalanya menjadi licin bersih, tidak ada selembar pun rambut yang masih tumbuh, semua rontok. Dirabanya alisnya. Masih lengkap. Hanya rambut di kepala saja yang rontok semua. Ah, tidak! Kun Leong berseru dan berlari-lari mencari air jernih. Setelah ia melihat air tergenang di bawah sebatang pohon, sisa air hujan kemarin, cepat dia berlutut dan melihat bayangannya sendiri. Matanya terpentang lebar dan 2 titik air mata meloncat ke atas pipinya. Kepalanya sudah gundul pelontos. Lebih bersih daripada kepala seorang Huisyo. Ah, mengapa? Dia meraba-raba kepala dengan tangan kanan, dan mengusap air mata dengan tangan kiri. Tentu saja Kun Leong takkan mengerti karena peristiwa itu terjadi ketika dia masih pingsan, terjadi di dalam tubuhnya dan yang biarpun membawa akibat lenyapnya semua rambut kepala, akan tetapi sesungguhnya telah menyelamatkan nyawanya. Di dalam tubuhnya terdapat semacam racun anti-racun ular yang dicampur obat dan semenjak dia kecil, oleh ibunya seringkali diminumkannya. Ketika dia digigit ular sampai di 7 tempat, racun ular tidak mampu melawan racun di tubuhnya, dan racun ular itu berkumpul saja di tempat gigitan.
Ketika Ouyang Bou, putra Bantok Choaong, menyambit tengkuknya dengan jarum merah sehingga racun jarum merah itu memasuki tubuhnya, bertemulah 3 macam racun dan terjadi perang tanding antara 3 macam racun yang amat hebat. Sudah menjadi kenyataan bahwa betapapun jahatnya, racun bertemu racun cepat berubah sifatnya, dapat menjadi obat, dan ketika 3 macam racun itu bertemu di dalam tubuh Kun Leong berubah menjadi ramuan yang dahsyat. Menjadi semacam obat kuat tiada taranya dan tiada seorang pun manusia yang tahu karena bertemu secara kebetulan, dengan ukuran yang tepat. Atau terlalu keras sedikit sehingga akibatnya, rambut kepala Kun Leong rontok semua, akan tetapi tubuhnya terbebas sama sekali dari pengaruh racun. Bahkan di luar tahunya, tercipta semacam kekuatan dahsyat di dalam tubuh anak ini. Hanya sebentar saja Kun Leong dilanda kekagetan dan penyesalan akan kehilangan rambut kepalanya. Dia sudah bangkit lagi dan teringat betapa dia telah menimbulkan malapetaka kepada penduduk dusun. Kun Leong tidak berani kembali ke dusun. Apalagi rambut kepalanya sudah menjadi habis seperti itu. Dia lalu melarikan diri, meninggalkan hutan itu dan mengambil jurusan timur, tidak berani ke utara di mana terletak dusun itu. Dia melarikan diri berlawanan dengan matahari yang sudah condong ke barat. Sambil berjalan secepat mungkin, pikirannya penuh dengan peristiwa yang telah dialaminya. Dia maklum bahwa Bantok Choaong adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali, jauh lebih lihai daripada kepandaian Hoan Kai Tosu, memiliki watak yang lebih aneh lagi, aneh menyeramkan seperti orang gila. Akan tetapi, kalau dia teringat akan ucapan kakek itu ketika membandingkan watak ular dan watak manusia, diam-diam dia menjadi bingung karena mau tidak mau dia harus membenarkan bahwa watak ular atau binatang apapun juga jauh lebih wajar dan bersih daripada watak manusia. Bahkan ketika barisan ular itu menyerang penduduk, mereka bergerak bukan karena memang memusuhi manusia, melainkan karena terpaksa oleh pengaruh bunyi terompet yang ditiup oleh seorang manusia pula. Bukan ular-ular itulah yang berniat membunuh manusia, melainkan manusia yang berjuluk Bantok Choaong itulah. Betapa kejamnya manusia! Betapa kejinya! Dan betapa anehnya pengalaman berturut-turut yang menimpa dirinya. Mula-mula bertemu dengan Tosu Pek Lian Kau, itu sudah hebat. Disusul dengan pengalamannya dikeroyok penduduk yang hampir merenggut nyawanya ketika dia tanpa sengaja menimbulkan kebakaran, pengalaman yang lebih hebat lagi di mana hampir dia mati. Kemudian, dia bertemu dengan Bantok Choaong dan pengalaman ini benar-benar amat luar biasa dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia masih dapat hidup sampai detik ini, dan hanya rambut-rambutnya yang rontok. Masih untung. Kun Leong berkata dan hatinya yang tadi terasa berat karena memikirkan rambutnya habis, kini menjadi ringan. Rambut bukan nyawa dan tanpa rambut aku masih hidup. Pengalaman-pengalaman itu mempertebal keyakinannya bahwa manusia menjadi kejam karena kekuatannya. Makin kuat manusia, makin kejamlah dia, makin sewenang-wenang karena merasa berkuasa. Kalau begitu, apakah lebih baik menjadi orang lemah dan tidak memiliki kepandaian? Orang yang lemah hanya akan menjadi injakan yang kuat. Orang lemah mengalah karena tidak dapat melawan, dan yang demikian itu bukan mengalah namanya, melainkan pengecut. Yang kuat kejam, yang lemah pengecut. Pengecut demikian, kalau diberi kekuatan, diberi kekuasaan, tentu akan berubah menjadi orang kejam juga. Si kuat kejam dan si lemah pengecut tiada bedanya, keduanya adalah orang-orang yang belum mengenal dirinya, belum mengenal keadaan sebenarnya. Biarpun masih kecil, Kun Leong sudah banyak dijejali pelajaran tentang hidup, banyak sudah membaca filsafat. Akan tetapi, karena dia masih kecil, maka dia belumlah terpengaruh benar oleh segala macam pelajaran kebatinan itu sehingga dia masih memiliki kebebasan, sehingga dia tidak menjiplak begitu saja melainkan membuka mata dan telinganya menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang dialaminya. Pikiran-pikiran itu tidak membuat dia menjadi bingung dan berat sebelah. Dia melihat kenyataan bahwa tidak semua orang berkepandaian dan kuat mempunyai watak kejam. Ayahnya dan ibunya adalah orang-orang gagah perkasa yang berkepandaian tinggi, akan tetapi mereka tidaklah kejam, apalagi jahat. Dan penduduk dusun itu, terutama kakek Lo dan Akian, biarpun mereka itu orang-orang biasa yang tidak memiliki ilmu kepandaian, tidak memiliki kekuatan, mereka itu tak boleh dikatakan pengecut karena mereka berani mengikutinya untuk menentang ular besar yang sebenarnya amat mereka takuti karena sudah banyak menjatuhkan korban. Ternyata bukan kekuatan atau kelemahan yang menentukan baik buruknya seseorang. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, Kun Leong tiba di sebuah kampung nelayan, di tepi sungai Huangho.
Semalam dia kurang tidur, biarpun dia tidak melakukan perjalanan semalam suntuk, namun dia sukar dapat tidur pula karena gangguan kepalanya yang masih terasa gatal-gatal. Dengan tubuh lelah, mata mengantuk, dan perut lapar sekali dia memasuki perkampungan nelayan. Dia harus mencari pengisi perutnya, kalau tidak, dia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan. Kemana dia akan pergi kelak bukan menjadi persoalan baginya. Kemana saja, pokoknya tidak pulang ke Lengkok. Apalagi setelah kini kepalanya menjadi gundul pelontos macam ini. Tentu ayahnya akan marah sekali, dan dia merasa malu. Dia ingin melanjutkan perjalanan, kemana saja dan dia mulai merasa suka dengan cara hidup baru ini, sungguh pun dalam perantauan yang belum lama ini dia telah mengalami hal-hal yang membuat dia nyaris tewas. Kun Leong mendekati sebuah perahu yang agak besar, melihat 3 orang nelayan sedang mempersiapkan jala dan alat-alat menangkap ikan lainnya. Melihat seorang anak laki-laki berkepala gundul pelontos yang sama sekali asing dan tak mereka kenal, 3 orang itu memandang penuh perhatian, kemudian seorang di antara mereka, yang kumisnya panjang, berkata dengan nada suara halus. Apakah Xiao Suhu, guru kecil, membutuhkan sedekah? Kami akan berangkat mencari ikan. Kalau Xiao Suhu suka mendoakan kami agar hari ini mendapatkan ikan banyak, aku akan mencarikan makanan untuk sedekah bagi Xiao Suhu. Kun Leong mengerutkan kedua alisnya. Hatinya terasa panas sekali. Dia disangka seorang Huisyo kecil yang minta sedekah tunjangan makanan. Akan tetapi karena dia menganggap orang itu tidak berniat jahat, dan hanya berbuat karena kebodohannya, dia menjawab, suaranya tenang. Lopek, paman tua, telah membuat 2 kesalahan dengan ucapan Lopek tadi. Melihat sikap yang tenang, kalimat yang teratur tidak seperti cara berbicara anak dusun, 3 orang nelayan itu makin tertarik dan makin keras dugaan mereka bahwa anak ini tentulah seorang pendeta kecil yang merantau. Akan tetapi, laki-laki setengah tua yang panjang kumis tadi, menjadi terheran dan bertanya. 2 kesalahan? Apa yang telah kulakukan? Pertama, Lopek salah duga. Aku bukan seorang pendeta kecil dan tidak minta sedekah, tidak minta-minta walaupun saat ini perutku lapar sekali. Kesalahan Lopek yang kedua lebih hebat lagi. Lopek suka memberi sedekah akan tetapi ditukar dengan doa agar mendapatkan banyak ikan, itu bukan sedekah namanya, melainkan jual beli mengharapkan keuntungan. 3 orang nelayan itu terbelalak dan saling pandang dengan heran. Biarpun anak berkepala gundul pelontos itu menyangkal dirinya seorang pendeta kecil, akan tetapi cara dia bercakap sungguh tidak seperti anak-anak dusun biasa. Si kumis panjang merasa terpukul dan malu karena dia seolah-olah mendapat teguran dari seorang anak kecil, maka dia berkata agak kasar. Kalau kau bukan Huisyo kecil, engkau mau apa mendekati kami, bocah asing? Aku ingin menawarkan tenagaku untuk bekerja membantu kalian. Apa? Engkau minta pekerjaan kepada kami? 3 orang itu kembali saling pandang dan tersenyum lebar. Mengapa tidak? Kun Leong berkata ketika melihat 3 orang itu agaknya mentertawakannya. Aku lapar, sejak kemarin belum makan. Aku perlu mendapatkan makan, maka aku mau bekerja, sekedar mendapatkan makan. Soal makanan adalah urusan kecil, akan tetapi pekerjaan kami bukanlah pekerjaan ringan, dan seorang bocah halus macam engkau ini. Aku tidak takut akan pekerjaan berat. Harap Lopek suka menerimaku, Lopek takkan menyesal karena aku tidak mau menerima makanan cuma-cuma, ingin kutukar dengan bantuan tenagaku. Memang biasanya para nelayan itu membutuhkan bantuan kanak-kanak, pembantu yang tenaganya murah dan pekerjaannya hanya untuk membantu dan melayani mereka di waktu mereka sibuk menjala atau mengail ikan. Pekerjaan yang sebetulnya tidak berat benar, memasak air, menanak nasi untuk mereka, membantu dengan pembetulan jala jika ada yang robek, memasang umpan kail, mengumpulkan ikan dan di waktu mereka sibuk bekerja, menguasai perahu agar jangan terbawa ombak sungai. Biarpun pekerjaan itu tidak berat bagi anak-anak nelayan, akan tetapi seorang anak yang belum pernah mengerjakannya akan merasa berat sekali, apalagi kalau dibuat mabok oleh air sungai yang kadang-kadang besar juga ombaknya. Bagaimana, akan kita ajakkah dia? Seorang di antara mereka bertanya kepada 2 orang temannya. Boleh kita coba saja, kata si kumis panjang yang kemudian menoleh dan berkata kepada Kun Leong sambil tertawa. Akan tetapi, kalau engkau nanti mabok dan tidak bisa bekerja, kami tidak akan memberi apa-apa kepadamu. Tentu saja. Kun Leong menjawab gagah.
Aku pun akan merasa malu untuk menerima makanan kalau aku tidak mampu bekerja. Kalau begitu mari bantu kami. Kun Leong cepat naik ke atas perahu dan mulai melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan oleh 3 orang itu. Tubuhnya lemas, perutnya lapar sekali, akan tetapi dia merasa betapa tenaganya menjadi besar dan semua pekerjaan dapat dia lakukan dengan amat mudah. 3 orang itu kembali saling pandang dan menjadi girang. Ternyata bocah gundul itu tidak membual dan benar-benar suka dan rajin bekerja. Setelah mereka siap, perahu didayung ke tengah, kemudian layar dikembangkan. Perahu nelayan itu meluncur ke tengah sungai yang amat lebar, meluncur cepat karena didorong oleh angin, mendahului air sungai yang mengalir. Si kumis panjang sambil tersenyum memberi roti kering dan air kepada Kun Leong. Anak yang kadang-kadang timbul keangkuhan dari kekerasan hatinya itu, menolak. Biarpun pekerjaanmu belum selesai karena kita belum kembali ke pantai, akan tetapi engkau tadi sudah membantu kami. Makanlah, anggap saja roti dan air ini upah bantuanmu tadi. Engkau kelihatan pucat, dan karena kita menghadapi pekerjaan berat sampai malam nanti, perutmu harus diisi lebih dulu. Ucapan ini membuat hati Kun Leong terasa ringan dan makanlah dia. Bukan main sedapnya roti itu. Bukan main segarnya air jernih dingin itu. Rasanya belum pernah dia makan roti seenak itu, atau air sesegar itu dan dia tahu bahwa bukan roti atau airnya yang mendatangkan rasa sedap, melainkan lapar dan hausnya. Pendapat Kun Leong memang ada betulnya, akan tetapi tidak mutlak. Hidup akan selalu terasa bahagia dan nikmat apabila kita dapat menerima dan menghadapi segala sesuatu sebagaimana adanya, hidup dalam tiap detik yang dilaluinya, tidak terapung dalam keriangan masa lalu atau tenggelam dalam harapan masa datang. Hidup adalah saat ini, sekarang ini, bukan kemarin dan bukan esok. Pikiran selalu mempermainkan kita, membentuk kenangan-kenangan masa lalu dengan segala suka dukanya, membuat kita selalu mengejar kenangan, suka dan menjauhi kenangan duka, menciptakan corak dan bentuk hidup sekarang dan yang akan datang sehingga kita dibuatnya hidup seperti dalam kurungan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Hidup seperti itu membuat segala langkah kita tidak wajar lagi, melainkan langkah-langkah kita sudah ditentukan dan diatur berdasarkan pengalaman lalu, berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan yang sudah terbentuk dalam pikiran kita. Keadaan seperti itu tidak memungkinkan kita bebas, tidak memungkinkan kita mempergunakan mata dan telinga seperti sewajarnya. Apa yang terpandang, apa yang terdengar, ditutup oleh pendapat dan prasangka oleh penilaian yang kesemuanya adalah pekerjaan pikiran, sehingga mata dan telinga kita tidak dapat melihat atau mendengar keadaan sebenarnya dari yang dipandang dan didengar. Kalau kita memandang sesuatu, yang kita pandang sesungguhnya bukanlah itu atau dia, melainkan itu atau dia seperti yang terbayang dalam ingatan kita. Demikian pula dengan makanan. Kalau kita menghadapi sesuatu, dalam hal makanan seperti pada saat itu, tanpa campur tangan si pikiran yang selalu dapat saja menciptakan kenang-kenangan akan makanan yang lezat-lezat, maka tidak ada lagi penilaian apakah makanan yang kita hadapi itu mahal atau murah, berharga atau tidak, dan tanpa adanya gangguan pikiran ini, semua makanan, apapun juga macamnya, asal itu memenuhi syarat sebagai makanan pengusir lapar dan penguat tubuh, akan terasa enak. Karena itulah, pendapat Kun Leong bahwa yang membuat makanan terasa enak adalah lapar, hanya benar sebagian saja, karena betapapun laparnya, kalau dia makan dengan pikiran mengenangkan hal-hal lain, seperti mengenangkan masakan lezat, memikirkan dan mengenangkan kedukaan dan lain-lain. Belum tentu roti sederhana dan air biasa itu akan terasa enak seperti yang dirasakannya pada saat itu. Ternyata kemudian oleh Kun Leong betapa pekerjaan di atas perahu yang kelihatan ringan itu terasa amat berat olehnya, karena tidak biasa. Agak pening juga kepalanya ketika perahu itu dipermainkan ombak sungai yang cukup besar sehingga teroleng ke kanan-kiri. Akan tetapi, dengan tekad teguh Kun Leong bekerja dengan penuh semangat, sedikit pun tidak pernah mengeluh sehingga memuaskan hati 3 orang nelayan itu. Yang lebih menggirangkan hati para nelayan itu adalah baru hari itu mereka mengalami nasib yang demikian baiknya sehingga sebelum tengah malam, perahu mereka telah penuh dengan hasil pekerjaan mereka, ikan-ikan yang besar dan dari mutu terbaik. Tentu saja sebagai orang-orang yang sudah menebal kepercayaannya akan tahyul, kemujuran ini mereka hubungkan dengan kehadiran Kun Leong, yang biarpun ternyata bukan pendeta, namun memiliki hoki, kemujuran, besar dan di samping itu juga amat rajin bekerja, terlalu rajin dan terlalu aneh bagi seorang pendatang baru. Biasanya,
Sampai semalam suntuk mereka mencari ikan, dan kalau selama sehari semalam itu mereka mendapatkan ikan sebanyak setengah perahu saja mereka sudah merasa beruntung. Sekarang, belum lewat tengah malam, mereka telah kembali ke pantai dengan perahu penuh ikan terbaik. Dengan sikap manis mereka lalu mengajak Kun Leong bermalam di rumah mereka, memberinya makan sekenyangnya, bahkan si kumis panjang membelikan setelan pakaian baru untuknya. Di samping ini, pada keesokan harinya ketika mereka menjual hasil mereka semalam ke pasar, mereka menceritakan dengan penambahan bumbu-bumbu tahyul, bahwa mereka telah kedatangan seorang bintang penolong, seorang pembawa rezeki, seorang anak ajaib. Cerita ini cepat tersiar dan sebentar saja nama Kun Leong sebagai anak ajaib dikenal orang sedusun. Segala bentuk penonjolan yang biasa disebut hasil atau kemajuan pribadi seseorang, selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih menyusahkan daripada menyenangkan. Orang yang berhasil memperoleh sesuatu yang dicita-citakan, biasanya hasil itu tidaklah senikmat ketika dibayangkannya dan ketika belum tercapai tangan. Sedangkan hasil atau kemajuan itu yang sudah jelas menimbulkan iri kepada orang lain sehingga terciptalah pertentangan dan permusuhan. Karena itu, segala bentuk cita-cita, sesungguhnya hanyalah lamunan orang yang tidak mau menghadapi keadaan sekarang, orang yang ingin lari dari kenyataan saat ini dan bersembunyi di balik lamunan yang dibentuk oleh pikiran, membangun istana awang-awang yang disebutnya cita-cita. Karena cita-cita ini hanya merupakan istana asap di awang-awang, maka apabila sudah tercapai, akan membuyar dan mengecewakan sehingga memaksa si orang yang selalu merasa enggan melihat dan menghadapi kenyataan, saat ini, untuk melamun lagi, dipermainkan pikiran yang pandai sekali menghayalkan bayangan-bayangan indah masa depan. Karena itu, berbahagialah orang yang selalu sadar dan dengan penuh kewaspadaan menghadapi, saat ini, dengan pikiran bebas dari segala ingatan masa lalu harapan masa depan dan menghadapi segala apa yang ada saat ini sebagaimana adanya, dengan kewajaran yang tidak dibuat-buat atau dipaksakan, tanpa rencana dan tanpa pendapat, tanpa penilaian, sehingga apapun yang dihadapinya merupakan sebuah pengalaman yang baru. Sudah tentu saja yang dimaksudkan adalah hal-hal mengenai urusan batin, bukan hal-hal lahir seperti pekerjaan dan lain-lain yang sudah semestinya dipergunakan akal budi dan pikiran supaya dapat dikerjakan dengan baik dan lancar. Akan tetapi mengenai hubungan antara manusia yang menyangkut rasa dan batin, jika tidak kosong bebas, maka hubungan itu sudah tentu menimbulkan pertentangan karena di sebelah dalam kita sudah terjadi pertentangan yang ditimbulkan oleh pikiran. Melihat dan mendengar sesuatu dengan pikiran bebas dari segala ikatan, penilaian, pendapat, mengawasi dengan penuh kewaspadaan terhadap sesuatu di saat ini dan terhadap tanggapan kita sendiri akan sesuatu itu, dengan demikian kita belajar mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah langkah pertama ke arah kebijaksanaan. Kun Leong seolah-olah dijadikan rebutan di antara para nelayan. Setelah tersiar dongeng tentang dirinya yang penuh keanehan, dibujuk dan ditawari upah tinggi dan hadiah-hadiah berharga. Namun, semua itu ditolak oleh Kun Leong yang sebetulnya sama sekali tidak berniat menjadi nelayan dan tidak ingin bekerja di tempat itu untuk selamanya. Kalau dia membantu 3 orang nelayan yang dipimpin oleh si kumis panjang itu karena pada waktu itu dia membutuhkan makan dan ingin menukar makanan dengan tenaga bantuannya. Bahkan setelah membantu selama 3 hari, dia sudah mulai merasa bosan dan ingin pergi melanjutkan perjalanan dan perantauannya yang tidak bertujuan dan tidak mempunyai arah tertentu. Pada pagi hari keempat, selagi Kun Leong duduk di dekat sebuah perahu kecil di tepi pantai dan melamun, berpikir hari itu hendak pergi dan berpamit dari 3 nelayan, tiba-tiba 7 orang yang berusia belasan tahun menghampirinya dan mengurungnya. Sikap mereka mengancam, dan di antara mereka ada yang membawa kayu dan bambu. Mereka dipimpin oleh seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 14 tahun yang dahinya codet bekas luka terjatuh ketika masih kecil. Anak codet ini pun membawa sebatang kayu dan sambil bertolak pinggang dia berdiri di depan Kun Leong yang masih tenang duduk di atas pasir dekat perahu. "Hei, bocah gundul," seorang anak berteriak mengejek. Dia bukan bocah, dia anak siluman. Kalau manusia tidak mungkin kepalanya gundul pelontos padahal bukan Huisyo. Lihat, kepalanya licin sekali, lalat-lalat pun terpeleset kalau hinggap di atasnya. Kalau bukan anak siluman, tentu dia anak ikan. Lihat, kepalanya tidak berambut sedikit pun juga, seperti kepala ikan. Hei, gundul pacul buruk menjijikkan. Gundul sombong.
Mula-mula Kun Leong hanya memandang heran dan menganggap bahwa mereka hanyalah anak nakal yang hendak menggodanya karena dia asing dan bukan teman mereka. Maka dia diam saja, bahkan tersenyum dan berkata, "Ai, kenapa kalian begini? Aku seorang anak biasa seperti kalian, rambut kepalaku habis karena keracunan." Si Codet melangkah maju. "Gundul menyebalkan. Sekarang juga engkau harus minggat dari dusun kami. Engkau hanya mendatangkan kesialan bagi kami." "Ah, apa maksudmu?" Kun Leong memang sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi kalau disuruh pergi, dengan diusir macam ini, kehormatannya tersinggung dan menjadi marah. "Maksudku, gundul buruk. Kalau engkau tidak lekas pergi dari sini, kami akan menghajarmu sampai engkau melolong-lolong minta ampun, baru kami lepaskan." Kata pula si Codet dan teman-temannya sudah siap, mengepal tinju dan kayu dan bambu erat-erat. Kun Leong bangkit berdiri. Dengan marah dia membusungkan dada, mengangkat kaki kanan ke atas dayung perahu yang disandarkan di situ, kemudian menudingkan telunjuknya kepada mereka. Kalian ini anak-anak malas tak tahu diri. Aku mengerti mengapa kalian bersikap seperti ini kepadaku. Aku sudah mendengar bahwa kalian merasa iri hati kepadaku. Kalian melihat para nelayan suka akan tenaga bantuanku, dan kalian merasa dikesampingkan. Kalian iri melihat keunggulanku, dan itu menandakan bahwa kalian adalah anak-anak bodoh dan malas. Gundul sombong. Si Codet sudah menerjang maju dan menghantamkan kayu pemukulnya ke arah kepala Kun Leong. Akan tetapi dengan gerakan cepat Kun Leong dapat mengelak dan berusaha merampas alat pemukul itu. Akan tetapi, anak-anak yang lain bergerak maju menyerang dan mengeroyoknya. Tentu saja anak-anak itu bukanlah lawan Kun Leong yang sejak kecil sudah belajar ilmu silat dan kalau dia menghendaki, dengan melakukan pemukulan-pemukulan pada bagian tubuh yang berbahaya, tentu dia akan dapat merobohkan mereka. Akan tetapi justru dia tidak menghendaki demikian karena sekecil itu Kun Leong sudah mempunyai pengertian yang mendalam dan dia tahu bahwa keadaan anak-anak yang iri hati ini dapat dimengerti dan dimaafkan, maka dia hanya mengelak ke sana-sini sambil menangkis dan berteriak-teriak menyuruh mereka berhenti. Melihat betapa dikeroyok 7 orang, Kun Leong dapat mengelakkan semua pukulan dan setiap kali menangkis, anak yang memukul merasa lengannya nyeri ketika beradu dengan lengan Kun Leong yang menangkisnya. 7 orang anak yang mengeroyok itu menjadi makin penasaran dan mereka menyerang lebih ganas lagi, terdorong oleh kemarahan mereka. Karena Kun Leong hanya mengelak dan menangkis, pula biarpun dia telah bertahun-tahun dilatih ilmu silat oleh ayah bundanya akan tetapi sama sekali belum ada pengalaman bertempur, pengeroyokan ini merupakan yang kedua setelah yang pertama kalinya dia dikeroyok penduduk. Kun Leong terkena juga dan terdengar suara babik-buk ketika kepalan dan kayu pemukul jatuh ke atas tubuhnya. Hal ini membuat dia marah sekali, terutama kepada anak Codet yang pukulan kayunya paling keras dan ketika mengenai kepalanya yang gundul, terasa nyeri. Dia hanya merasa heran mengapa tubuhnya yang dihujani pukulan itu sama sekali tidak terasa sakit. Dia tidak tahu bahwa kekuatan mujizat yang ditimbulkan oleh bercampurnya 3 macam racun telah melindunginya dan membuat tubuhnya kebal, kecuali kepalanya yang gundul. Ketika si Codet menerjang lagi, mengayun kayu pemukul dengan kuat-kuat ke arah kepalanya, Kun Leong miringkan tubuh sehingga kayu itu melayang lewat. Cepat dia menghantam leher anak Codet itu dengan tangan miring. "Kek!" Anak Codet itu melepaskan kayu pemukulnya dan terguling roboh tanpa bersuara. Dia membunuhnya. Pembunuh. 6 orang anak yang melihat si Codet rebah dengan mata terpejam dan muka pucat, mengira bahwa anak itu mati. Kun Leong terkejut bukan main karena dia pun terpengaruh oleh teriakan-teriakan mereka, mengira bahwa anak yang dipukulnya tadi tewas. Padahal dia hanya mempergunakan sedikit tenaga saja dan sebetulnya anak itu hanya pingsan. Karena mengira anak itu tewas rasa takut menyelinap di hati Kun Leong. Dia harus melarikan diri. Kalau para nelayan tahu bahwa dia membunuh tentu dia akan ditangkap, mungkin mereka pun akan membunuhnya. Dan ia melihat beberapa orang nelayan telah lari mendatangi melihat perkelahian itu. Tanpa pikir panjang lagi karena takut dikeroyok nelayan sekampung, Kun Leong lalu melompat ke dalam sebuah perahu kecil, mendayung perahu ke tengah sungai. "Hei!" Dia melarikan perahu. "Kejar!" Kun Leong tidak berani menoleh, terus mendayung perahunya sekuat tenaga. Dalam keadaan panik itu tidak merasa betapa tenaga dayungannya luar biasa sekali.
Perahu meluncur cepat seperti didayung oleh belasan orang dewasa sehingga mengherankan hati pengejarnya. Juga Kun Leong tidak sadar betapa mereka itu berteriak-teriak menyuruhnya berhenti dan dia diteriaki melarikan perahu, sama sekali bukan diteriaki sebagai pembunuh. Memang para nelayan itu mengejarnya karena dia melarikan perahu, dan si codet itu sudah tadi-tadi sadar kembali. Karena tenaga mujizat di tubuhnya bekerja, perahu yang didayung oleh Kun Leong cepat bukan main, membuat para pengejar, nelayan-nelayan yang sudah kawakan dan berpengalaman itu, tertinggal dan mereka berteriak-teriak saking herannya. Ketika tiba di sebuah simpangan, di mana air sungai itu terpecah dua, Kun Leong terus meluncurkan perahunya ke bagian sungai yang menyimpang ke utara, bukan ke bagian yang terus mengalir lurus ke timur. "Hai, jangan masuk ke sana." Dia mendengar teriakan pengejar-pengejarnya, akan tetapi tentu saja dia tidak peduli, bahkan mendayung makin cepat. Sungai yang menyimpang ke utara itu merupakan daerah berbahaya dan tidak ada nelayan yang berani memasukinya. Bukan hanya berbahaya karena dalam musim hujan seperti itu, sungai liar ini dapat secara tiba-tiba membanjir, yaitu kemasukan air berlebihan dari sungai-sungai kecil. Akan tetapi juga banyak bagian yang agak dangkal sedangkan di bawah permukaan airnya banyak terdapat batu karang. Selain ini, di dalam hutan di kanan kiri sungai ini terkenal sebagai sarang orang-orang jahat. Bukan hanya karena sungai yang berbahaya itu saja, akan tetapi melihat betapa Kun Leong dapat mendayung perahu dengan kecepatan yang tidak lumrah, dan betapa anak itu berani memasuki daerah berbahaya ini, timbul pula kepercayaan tahyul di dalam hati para nelayan. Tentu anak itu bukan anak biasa, pikir mereka dan mereka pun merelakan perahu yang dilarikan, sambil ramai-ramai mempercakapkan anak yang menghilang itu mereka kembali ke dusun, membawa bahan dongeng yang lebih aneh dan menyeramkan lagi tentang si bocah ajaib, gundul itu. Sungai yang dilalui Kun Leong itu merupakan cabang Sungai Huangho. Sungai Huangho bercabang dua di bagian itu, akan tetapi cabangnya ini, setelah menampung banyak air yang dimuntahkan oleh sungai-sungai kecil dari kanan kiri, akhirnya dari utara membelok ke timur dan ke selatan untuk kemudian kembali ke induknya, yaitu Sungai Huangho, sungai yang paling besar di Tiongkok. Sebelum kembali ke induknya, sungai ini merupakan sungai yang amat berbahaya dan karena merupakan sungai liar yang tercipta ketika Huangho banjir dahulu, maka seringkali sungai ini meluap ketika menerima air dari sungai-sungai kecil itu. Hampir setiap musim hujan, sungai ini pasti meluap dan di bagian-bagian tertentu, air mengalir deras bukan main, merupakan daerah yang amat berbahaya bagi perahu-perahu sehingga sungai ini boleh dikata dijauhi para nelayan dan tidak pernah dilewati. Lebih aman melalui sungai induk terus ke timur daripada melalui sungai cabang yang keluar masuk hutan liar ini. Akan tetapi Kun Leong yang tidak mengenal sungai itu, merasa lega ketika melihat bahwa dia tidak dikejar lagi. Dia merasa bersalah karena telah melarikan perahu. Dia telah mencuri. Akan tetapi bukan mencuri karena dia menginginkan perahu itu, melainkan karena terpaksa untuk melarikan diri. Alasan ini sudah membuat dia dapat memaafkan perbuatannya mencuri perahu. Demikianlah yang dilakukan oleh kita, manusia. Kita selalu mencari sebab dan alasan untuk menghibur diri di waktu kita merasa telah melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Mencari sebab-sebab yang kalau perlu dipaksakan, untuk menutupi kesalahan kita, bahkan untuk menyulap kesalahan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak salah lagi. Ada saja alasannya untuk menutupi sesuatu yang hitam pada diri kita, dengan warna putih. Hal ini terjadi karena kita tidak mau menghadapi kenyataan, tidak mau mengenal diri pribadi, tidak mau mengakui betapa segala kotoran berada dalam diri kita sehingga kita dapat membuang semua kotoran itu. Tidak, kita bukan melakukan hal itu, sebaliknya kita menutupi kotoran itu dengan segala akal kita. Tentu saja, dengan demikian, segala macam kotoran masih tertimbun dalam diri kita, biarpun kotoran itu tidak tampak, ditutupi oleh segala macam akal yang membuat kita kelihatan bersih. Kebersihan tidak tercapai dengan menutupi kekotoran, dan kotoran diri sendiri hanya dapat dilenyapkan setelah kita melihatnya dengan mata terbuka dan dengan bebas, karena tanpa kebebasan tak mungkin kita dapat melihat kenyataan dalam diri kita sendiri, tak mungkin kita dapat mengenal diri sendiri. Mula-mula senang juga hati Kun Leong ketika mendayung perahu kecil itu yang meluncur cepat. Dengan wajah berseri-seri dan mata bersinar-sinar, dia memandang ke kanan kiri, melihat pohon-pohon hutan di kedua tepi sungai. Memang kalau mata memandang dengan penuh kewaspadaan tanpa gangguan pikiran, semua tampak sempurna.
Air yang bergelombang, di depan perahu diterjang ujung perahu, di dekat tepi beriak menghantam batu-batu, tebing di kedua pinggir kelihatan coklat. Kadang-kadang tampak akar-akar pohon seperti ular di antara rumput-rumput dan semak-semak yang tumbuh dengan liar di tebing. Seekor bangkai ayam hutan hanyut perlahan di pinggir, dirubung lalat yang mengeluarkan suara mengiang. Kadang-kadang lalat-lalat itu berterbangan panik kalau bangkai itu bergerak tiba-tiba ke bawah karena digigit dan ditarik ikan dari bawah. Bau bangkai ayam yang membusuk itu tidak berapa keras di tempat terbuka seperti ini, menipis dan buyar tertiup angin. Pohon besar yang banyak tumbuh di hutan seolah-olah menjadi penjaga-penjaga hutan, melindungi pohon-pohon dan kembang-kembang kecil di bawahnya, memberi tempat berteduh kepada burung-burung dan tupai-tupai yang berloncatan dari dahan ke dahan. Kalau ada angin yang agak besar lewat, daun-daun kuning yang rontok melayang-layang turun, menari-nari ke kanan-kiri dan bermalas-malasan, agaknya segan meninggalkan tempatnya yang tinggi. Akan tetapi akhirnya tiba juga ke atas tanah, diam, mati dan kaku, akhirnya mengering dan hancur menjadi pupuk yang mendatangkan kesuburan bagi pohon itu sendiri. Terapung di atas perahunya seorang diri, di tempat sunyi dan indah itu, merasa bebas lepas seperti burung-burung yang terbang di permukaan sungai, menyambar ikan-ikan kecil yang berenang di permukaan air, ingin Kun Leong bernyanyi. Akan tetapi, gelombang air mulai membesar dan air mengalir makin cepat dan kuat ke depan. Karena perahunya oleng ke kanan kiri, Kun Leong tidak lagi menggunakan dayung untuk melajukan perahunya, melainkan menggunakannya untuk menahan agar perahu tidak terguling, dengan menekan ke kanan kiri. Ketika Kun Leong melihat ke depan, matanya terbelalak dan mukanya menjadi agak pucat. Dia melihat betapa sungai memuntahkan airnya dari arah kiri, membanjir dan air yang masuk ke sungai itu berwarna coklat kemerahan, amat keruh. Dia harus membawa perahunya ke pinggir. Namun terlambat. Arus sudah demikian kuatnya sehingga betapapun dia mendayung perahunya agar minggir, perahu itu masih terseret ke dalam dan akhirnya disambar oleh air bah ketika tiba di tempat pertemuan antara anak sungai dan sungai itu. Kun Leong berusaha mengatur keseimbangan perahunya, namun tenaga air yang menyeret perahunya terlalu besar, gelombang terlalu hebat dan dia berteriak keras ketika perahunya terguling dan dia sendiri terlempar ke dalam air. Kun Leong gelagapan, cepat dia menahan napas dan menggerakkan kakinya. Tubuhnya timbul ke permukaan air, melihat perahunya tadi telah pecah, agaknya terbanting pada batu karang. Melihat sepotong papan pecahan perahu di dekatnya, Kun Leong segera menyambarnya dan berpegang erat-erat pada papan itu. Arus air bukan main derasnya, dan gelombang amat besar sehingga dia tidak dapat berdaya apa-apa kecuali bergantung pada papan yang membawanya hanyut cepat sekali. Entah berapa lamanya dia hanyut itu, dia sendiri tidak ingat lagi. Akan tetapi setelah hari hampir senja, air sungai tidak sehebat tadi gelombangnya, sungguh pun arusnya masih kuat. Sudah hampir sehari dia hanyut. Kun Leong berusaha untuk berenang ke pinggir sambil berpegang pada papan itu. Namun usahanya gagal. Arus masih terlalu kuat, apalagi dibebani papan itu, tak mungkin dia dapat melawan arus berenang ke pinggir. Untung sedikit banyak dia dapat berenang, kalau tidak, tentu dia akan celaka. Setelah tiba di bagian yang airnya tidak bergelombang lagi, hanya arusnya masih agak kuat, Kun Leong mencari akal. Dia melepaskan papan yang dianggapnya telah menyelamatkan nyawanya tadi, kemudian menyelam. Niatnya hendak berenang ke pinggir sambil menyelam, tentu di bawah arus tidak sekuat di permukaan. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia sudah menyelam sampai ke dasar sungai, arus di bawah makin kuat. Dia terseret dan melihat benda putih di dekat kakinya, disangkanya batu karang maka cepat dia menangkap benda yang putih itu dan berpegang kuat-kuat. Akan tetapi, batu karang itu jebol dan dia terbawa hanyut. Dalam kepanikannya, dia masih merangkul batu itu sambil menendang-nendangkan kedua kakinya sehingga tubuhnya mumbul lagi dan timbul di permukaan air. Dia gelagapan dan menyemburkan air dari mulut. Banyak juga air terminum olehnya tadi. Kalau tidak tertolong, dia tentu tewas sekarang, pikirnya. Tolong. Tanpa disadarinya lagi, dia berteriak dengan sekuat tenaga, kemudian menggerakkan kaki tangan agar tidak tenggelam, terpaksa membiarkan tubuhnya terseret dan hanyut. Masih tak disadarinya bahwa lengan kirinya tetap saja memeluk batu karang putih tadi. Dia hanyut memperhatikan ke sekeliling dan alangkah girangnya ketika tiba-tiba tampak sebuah perahu tak jauh dari situ. Pegang tali ini.
Dia mendengar orang berteriak dan melihat seorang laki-laki tua melempar tali sambil berdiri membungkuk di pinggir perahu. Seorang anak perempuan dengan mata terbelalak memandang dan agaknya anak itu khawatir sekali. Dia berpegang pada ujung baju di belakang tubuh kakek tua, telunjuknya menuding ke arah Kun Leong yang sudah berhasil menyambar dan memegang tali dengan tangan kanannya. Kakek itu memandang Kun Leong yang berpegang pada tali dengan muka penuh keheranan, apalagi ketika dia melihat benda yang berada dalam pelukan lengan kiri anak itu. "Hei, engkau ini bocah luar biasa sekali. Bagaimana engkau bisa berada di tengah sungai dan apa yang kau bawa itu?" Hati Kun Leong mendongkol. Kakek yang luar biasa masih mengatakan dia yang luar biasa. Masa menolong orang, belum juga orangnya naik sudah menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan dia baru teringat bahwa batu dari dasar sungai tadi masih dipeluknya. "Naikkan aku dulu, baru kita bicara," katanya marah. "Dan batu ini." Tiba-tiba dia terbelalak dan tidak melanjutkan kata-katanya karena ketika dia melirik ke arah batu yang sudah hampir dilemparkannya itu, dia mendapat kenyataan bahwa batu itu sama sekali bukan batu, melainkan sebuah benda yang aneh, agaknya sebuah bokor atau tempat abu, terbuat dari benda mengkilap kuning dan dihias batu-batu putih yang berkilauan. "Kakek yang baik, tolong naikkan aku dulu," kembali dia berkata dan tiba-tiba tubuhnya melayang ke atas dan sebuah tangan yang kuat menyambutnya dari udara dan dia diturunkan dengan tenang oleh kakek itu. Kiranya kakek itu bukan orang sembarangan. Dia tidak ditarik naik seperti biasa, melainkan dilontarkan ke atas dengan renggutan kuat sekali sehingga tubuhnya terlempar ke atas. Mereka saling pandang penuh perhatian. Bagi Kun Leong, tidak ada apa-apa yang aneh pada diri kakek itu dan anak perempuan yang berdiri dengan matanya yang terbelalak itu. Seorang kakek yang usianya tentu ada 60 tahun, tubuhnya tinggi tegap dan nampaknya kuat. Pakaiannya sederhana sekali, bahkan membayangkan kemiskinan, seperti pakaian nelayan-nelayan miskin, tidak bersepatu pula. Rambutnya sudah banyak putihnya, disatukan menjadi gelung kecil di atas kepala, jenggot dan kumisnya juga kelabu dan pendek, tidak terpelihara. Akan tetapi gerak-gerik kakek ini, dan caranya menaikkan Kun Leong ke perahu, jelas membuktikan bahwa kakek ini bukan seorang nelayan biasa. Adapun anak perempuan itu manis sekali, rambutnya hitam dan gemuk panjang, dikepang dua, akan tetapi angin membuat rambutnya aut-autan menambah manis. Pakaiannya juga sederhana dan kakinya tidak bersepatu. Kakek itu menggeleng-geleng kepala, seolah-olah masih tidak mau percaya dengan pandang matanya sendiri. "Heran, ajaib, engkau siapakah, nak?" "Namaku Yap Kun Leong, tadinya aku berperahu, perahuku pecah dan aku terguling ke dalam air, hanyut sampai hampir 1 hari lamanya. Untung di sini engkau dapat menyelamatkan aku, kek. Siapakah engkau dan mengapa tidak takut berperahu di tempat berbahaya ini?" "Aku kakek Yo, orang menyebutku Yolokui, setan tua Yo, dan ini cucuku bernama Yo Bikiok." Kun Leong, "Kongkong, kakek, memang tinggal di daerah ini dan sudah biasa berperahu, tidak aneh kalau kami berperahu di sini. Akan tetapi engkau, seorang diri berperahu di tempat ini yang ditakuti orang, kau hanyut sehari masih hidup dan membawa benda itu, benar-benar engkau seorang yang aneh sekali. Bokor itu dari mana engkau mendapatkannya?" Kakek itu bertanya sambil memandang kagum. Sekilas pandang saja ia tahu bahwa benda itu terbuat dari emas murni dan hiasannya adalah batu-batu kemala putih yang amat berharga. "Ah, ini? Aku menyelam untuk membebaskan diri dari gelombang dan arus, malah terseret arus di bawah yang amat kuat. Aku berpegang pada batu karang dan ternyata batu itu adalah benda inilah. Aku sendiri tidak tahu benda apa ini, akan tetapi sungguh indah. Coba aku melihat sebentar," kakek itu berkata. Kun Leong menyerahkan benda itu dan selagi Yolokui memeriksa bokor itu, Kun Leong duduk di atas papan berhadapan dengan Bi Kiok, menatap wajah anak perempuan itu yang memandangnya dengan mata lebar dan jeli bersinar-sinar dan bibir anak itu tersenyum. "Bi Kiok, engkau manis sekali," Kun Leong berkata dengan tulus. Sepasang mata itu makin melebar, senyumnya makin manis dan Bi Kiok menjawab. "Kun Leong, engkau lucu sekali." Agak tersinggung hati Kun Leong. Dia dianggap apakah? Masa dikatakan lucu? Akan tetapi dia melanjutkan. "Engkau memang manis, terutama sekali rambutmu dan matamu. Dan engkau memang amat lucu, terutama sekali kepalamu."
Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.